Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Kok kayaknya masih dah lembur sini? Karena sudah siang ya? Ya, Bu, sudah siang. Oke. Karena hari sudah siang, nah kita latihan fokus dulu ya, anak-anak ya. Baik, Ibu akan peragakan dulu, nanti kalian ikutin ya. Baik, Ibu akan tarik nafas dulu. Silakan kalian tarik nafas dulu, hirup dalam-dalam. Kemudian hembuskan secara perlahan. Ulangi sampai 3 kali anak-anak. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Apa yang kalian rasakan? Lega, Bu, lega. Lega, Bu. Sudah, Bu. Syukurlah. Baik. Baiklah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, karena kita masih dalam masa pandemi, seharusnya kita mematuhi protokol kesehatan ya. Ada yang tahu nggak nih, apa saja cara kita mencegah dari penyebaran virus corona? Coba, mungkin Pakai masker, Bu. Siapa ya? Pakai masker, Bu. Oh iya, Bu Arya, semakin Jaga jarak, Bu. Iya benar ya, menjaga jarak. Nah, coba siapa yang tahu menjaga jaraknya berapa meter nih? 2 meter, 2 meter, Bu. 2 meter, iya, bagus sekali ya, Fatma ya. Terus satu lagi, kan 3M tuh. Satu lagi apa? Cuci tangan, Bu. Jadi cara kita untuk mencegah penyebaran virus corona ada 3M ya. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya tadi Ibu sudah melakukan dan membagikan link melalui Google Classroom ya untuk absen kalian. Apakah sudah kalian absen semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, Bu. Baik, tolong ketua kelas identifikasi apakah semua teman-temannya sudah masuk ke dalam room ini. Coba Ibu minta tolong kepada Ria, ketua kelasnya Ria. Ada nggak temannya yang belum masuk room ini? Kalau dilihat sudah semua, Ibu sudah lengkap. Oke, bagus sekali ya Ibu. Terima kasih kepada kalian karena sudah disiplin terhadap waktu, karena sudah masuk room dengan tepat waktu. Baik, kita memulai pelajaran dulu dengan berdoa. Silahkan Ria dipimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak sudah melakukan berdoa. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan ya. Baik, selanjutnya Ibu akan mengulangi lagi materi sebelumnya sebelum kita memasuki materi yang baru. Masih ingat nggak materi sebelumnya, yaitu tentang struktur dan fungsi tumbuhan? Mungkin ada yang bisa menjawab nih, apa saja sih struktur tumbuh-tumbuhan itu? Coba Ibu minta tolong nih kepada siapa ya di sana ya? Coba Aryas, apa saja struktur tumbuh-tumbuhan itu? Aryas? Akar, Bu. Iya, dari bawah akar. Kemudian apa lagi? Daun. Iya, batang, kemudian daun, kemudian Bunga, Bu. Bunga, buah. baik. Bunga, Bu. Buah. Coba Made, apa sih fungsi dari daun itu? Untuk fotosintesis, Bu. Betul sekali Made ya. Berikan aplaus dulu untuk Made, teman-teman. Iya. Jadi fungsi daun itu adalah sebagai tempat untuk untuk daun itu berfotosintesis. Nah, semuanya ya dari akar, kemudian batang, daun dan juga bunga dan buah itu membentuk suatu kesatuan ya, membentuk suatu sistem namanya. Nah, tadi kita sudah mengulang materi sebelumnya yaitu tentang tumbuhan. Maka kita sekarang akan menuju ke
sistem pencernaan pada manusia. Sudah siap nih semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Ya. Sudah terlihat gambarnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Di situ ada berapa gambar ya? Ada dua. Dua gambar, Bu. Betul Gambar sekali. makanan, Bu. Dua-dua gambar, betul ya. Ya. Baik, coba sih siapa yang bisa bedakan nih makanan di samping nih dari dua ini? Coba Ibu minta dulu nih, Gede. Mana Gede? Bu. Ya, Gede. Tolong kamu bedakan dua makanan yang sudah Ibu tayangkan sekarang. Yang di bawah itu makanan junk food ya, Bu. Kalau di atas mungkin susu, kalau ada salah gambarnya itu sama sudah lengkap itu. Ada sayur, ada buah, ada apa lagi itu. Nah, kurang lebih sudah lengkap lah, mendekati 4 sehat, 5 sempurna ya, Bu, namanya. Oke, kenapa sih Gede tadi bilang yang di bawah ini junk food ya? Apa sih junk food itu, Gede? Junk food itu adalah makanan yang cepat saji ya, Bu? Kalau nggak Iya, salah. betul. Oke, coba sih Ibu minta karena Sumartane nih. Sumartane, dengar nggak Ibu nih? Iya Ibu, iya. Iya. Coba kamu nih, kalau kamu diminta untuk memilih, mana sih yang kamu pilih? Yang di bawah kelihatan lebih enak Ibu. Yang di bawah, berarti Sumartane pilih yang di bawah nih. Iya Ibu, kelihatannya lebih enak. Alasannya apa Sumartane? Iya Ibu. Alasannya apa? Kok kamu bisa memilih yang di bawah? Lebih manis Ibu, lebih manis. Kemudian makanannya lebih enak. Sedangkan yang di atas saya tidak suka sayur Ibu. Begitu ya. Baik, mungkin ada jawaban lain dari temannya nih selain Sumartane. Sumartane tadi bilang memilih yang di bawah nih karena enak katanya, manis gitu ya. Coba Ibu minta kepada Julianingsih, coba. Kalau Ya, kamu disuruh milih, kamu milih yang mana nih? Saya pilih yang di atas, Bu, biar badan saya sehat. Oh gitu ya. Coba kenapa sih kamu milih yang di atas? Alasannya apa? Karena di atas itu ada bervariasi zat makanan, Ibu. Ada karbohidrat ada, protein Ya. ada, vitamin ada, lemak ada, Ibu. Oke, artinya Julianingsih sudah baca ya. Kemarin kan sudah tadi pagi sudah Ibu kirimkan tuh melalui Google Classroom materi ajar dari Ibu. Kemudian ada LKPD juga, berarti Julianingsih sudah membaca nih. Sumartane kurang membaca nih kayaknya nih, tapi nggak apa-apa. Sumartane senang yang di bawah nggak apa-apa. Sebenarnya anak-anak ya, yang di atas itu adalah makanan sehat, yang di bawah adalah makanan yang sebenarnya sehat. Kan kelihatan tuh ada kentang ya, kemudian ada apa lagi, ada roti kan juga termasuk karbohidrat, tadi sudah dikatakan oleh Julianingsih. Nah, tetapi mungkin kenapa disebut junk food oleh Gede Warsana tadi, karena dari segi apanya nih, coba Fatma, dari segi apa nih, kenapa kentang goreng dan juga burger yang ada di gambar itu disebut junk food atau makanan tidak sehat, Fatma? Karena makanannya cepat saji, Bu. Dari segi penyajian ya, dari segi penyajiannya, betul sekali, dari segi penyajiannya. Kemudian menggunakan minyak goreng, mungkin saja minyak gorengnya yang bagaimana yang jenuh ya, sehingga menyebabkan apa tuh, kolesterol tinggi. Ya, oke, tidak apa-apa kita berbeda pilihan, tetapi selalu ingat bahwa makanan yang kita pilih adalah yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna untuk memenuhi kebutuhan energi kita sehari-hari. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Iya, silakan lagi. Kalian sudah bisa melihat gambar yang sudah Ibu tayangkan kembali? Bisa Ibu. Sudah? Bisa, Bu. Baik. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada gambar ya, ada ibu, kemudian ada 2 anaknya ya. Ini menunjukkan apa nih?
Siapa yang bisa menceritakan tentang makanan yang ia konsumsi sehari-hari? Siapa yang bisa? Coba Ibu tunjuk lagi deh. Siapa ya yang belum ya? Betty, coba Betty. Iya Bu. Coba Betty, dari gambar ini kan ada ibu, ada 2 anaknya, ya. Coba kamu bisa ceritakan enggak? Apa sih gambar ini tuh? Oh gini Bu. Itu kalau ibu itu untuk dewasa, dia keperluan lauk pauknya berapa, makanan pokoknya berapa, beda dengan jika anaknya ini adalah balita dan anaknya ini satu lagi bayi. Jadi ada perbedaan persentase untuk makanan pokok, lauk pauk, dan yang lainnya Ibu. Oke, bagus sekali Betty. Terima kasih Betty. Nah, sekarang Ibu mau tanya sama kalian nih. Sekarang kan sudah makan siang. Sudah makan siang anak-anak ya? Sudah. Bu. Oke. Nah, apakah makanan siang yang kalian konsumsi tadi sudah mencukupi belum dengan kebutuhan energi kalian sehari-hari? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Tidak tahu Bu. Coba Made, kamu makan apa aja tadi siang? Makan nasi, sayur, sama lauk Bu, telur. Telur, oke. Tadi ada nasi. Nasi mengandung karbohidrat ya Made ya. Di sini kita lihat gambar piring makanku. Ada nggak di sini makanan pokok ya? Berarti nasi itu termasuk makanan pokok ya, mengandung karbohidrat. Nah, selanjutnya tadi Made sudah bilang ada sayuran. Nah, di sini sudah ada sayurannya nih di sini nih. Kemudian lauk pauk ada telur, mengandung protein ya, protein hewani. Kemudian ada buah-buahan nggak juga Made tadi siang makannya? Ada Bu, pisang. Oke, pisang berarti Made sudah cukup mencukupi ya dari 4 sehat ini. Sudah mencukupi dari kebutuhan energi Made sehari-hari. Oke, terima kasih Made. Tepuk tangan dulu untuk Made. Oke, terima kasih ya. Dari pelajaran kita hari ini ya, kompetensi dasar yang Ibu akan bacakan, kita sekarang akan menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini atau siang ini melalui pengamatan gambar dan kajian pustaka, kalian sebagai peserta didik dapat mengkaitkan zat makanan dengan fungsi zat makanan dengan tepat. Dan juga melalui diskusi nanti ya, nanti kalian akan diskusi secara berkelompok. Ibu sudah bagikan loh kelompoknya. Jadi lihat tadi ya di Google Classroom anak-anak ada dua kelompok ya. Ya, 2 kelompok masing-masing 5 orang. Kalian nanti akan berdiskusi secara berkelompok di Google Classroom nanti. Kalian akan menganalisis kebutuhan energi sehari-hari dengan benar. Ya, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu bacakan, ada yang ingin tanyakan dulu sebelum Ibu lanjut nih? Tidak Bu. Jelas ya, jadi ada pengamatan, ada 2 diskusi. Oke, Ibu lanjutkan kembali. Iya. Bisa dilihat tayangan Ibu selanjutnya? Bisa Bu. Terima kasih. Ibu kan nggak lihat, jadinya Ibu minta tolong sama kalian ya. Kalau misalnya presentasi Ibu tidak kelihatan. Selanjutnya sebelum kita melalui ini ya, Ibu akan menyampaikan dulu kalian akan ada 3 aspek penilaian ya anak-anak ya. Yang pertama yaitu aspek sikap. Tadi Ibu sudah nilai bahwa aspek sikap kalian yaitu disiplin terhadap waktu. Kalian sudah masuk room dengan tepat waktu ya, bagus sekali. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan. Nanti keterampilan cara kalian berkomunikasi, keterampilan kalian dalam melakukan diskusi di dalam Google Classroom kalian. Dan aspek yang ketiga yaitu aspek pengetahuan yang nanti kalian akan bisa kerjakan setelah proses pembelajaran ini selesai. Nah, di sini ada sebuah narasi, ada buah gambar nih, ada gambar ya. Ibu minta tolong dong sama salah satu dari kalian untuk membacakan. Coba minta tolong dong sama Semartana. Ini yang paling lantang suaranya ini.
Coba tolong Sumartana, tolong bacakan tuh narasinya ya. Ya Ibu, berdasarkan gambar, jadi kita cermati cerita. Yang menunjukkan bahwa besok adalah hari pertama sekolah setelah sekian bulan lamanya. Ini setelah sekian hari. Ia sangat bersemangat dan mempersiapkan segala kelengkapan sekolah ke dalam tasnya. Pagi harinya, ia sudah rapi dan akan berangkat ke sekolah. Ibunya menyuruhnya untuk sarapan terlebih dahulu. Namun, Tony mengindahkannya. Tony berangkat terburu-buru. Ia ingin cepat sampai di sekolah. Ia pun duduk paling depan pada saat pembelajaran tengah berlangsung. Tony terlihat gusar dan wajahnya sedikit pucat. Ia mulai memegang perutnya, ia seperti mau muntah. Ibu guru menghampiri Tony dan menanyakan keadaannya. Ada apa denganmu, Tony? Kenapa wajahmu pucat? Ibu guru membawanya menuju ruang kesehatan. Tony memberitahukan kepada petugas kesehatan bahwa dirinya belum sempat sarapan pagi ini, sehingga perutnya terasa sakit dan sedikit merasa pusing. Segera petugas memberinya sebuah roti dengan teh hangat sebagai pendampingnya. Setelah makan dan minum, Tony terlihat sehat kembali. Setelah sakitnya reda, Tony pun masuk ke kelasnya kembali. Sudah Ibu? Terima kasih Sumartana, bagus sekali, sudah lantang suaranya ya. Baik anak-anak, dari narasi yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, nah Ibu minta nih sama kalian untuk merumuskan masalah dari yang sudah dibacakan oleh Sumartana tadi. Yuk kira-kira siapa yang bisa? Saya Ibu. Ya, coba Sumartana. Apa saja sih rumusan masalah yang kamu dapatkan dari narasi tadi, Sumartana? Mengapa Tony merasakan sakit perut ketika pembelajaran dimulai? Oke, Ibu tuliskan dulu ya. Mengapa Tony, mengapa Tony sakit perut? Ya. Ada saat apa tadi? Coba ulangi, Sumartana, mengapa Tony sakit perut? Sumartana? Saat pembelajaran sedang dimulai, Ibu. Oke. Tadi terputus mungkin ya pembelajaran dimulai. Oke. Iya. Ini pertanyaan pertama ya dari narasi yang sudah dibacakan oleh Sumartana. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Jadi kelompok satu dulu deh. Jadi Ibu bagikan dulu deh nih ya. Jadi yang satu dan nomor 2 ini silakan kelompok 1 ya, mencari masalah yang terdapat di narasi yang sudah dibacakan oleh Sumartana. Kemudian nomor 3 dan 4 silakan kelompok 2 ya. Dan kelompok 5 nanti boleh siapa deh. Oke, kelompok 1 dulu. Yuk, saya Sumartana. Siapa? Siapa kelompoknya Sumartana? Ya Bu. Ya, Fatma, coba. Apa sih masalahnya yang dapat dirumuskan? Nomor 2 ini apa? Mengapa sarapan itu penting, Bu? Mengapa sarapan itu penting? Oke, mengapa sarapan itu penting? Ada Fatma. Oke, sekarang kelompok 3 yuk. Siapa nih kelompok 3? Kelompok 2, maaf. Nomor 3 sekarang. Kelompok 2 siapa kelompok 2? Saya Ibu. Ya, ayo Swati. Silakan. Sementara kelompok saya, makanan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan energi yang baik? Karena apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan energi yang baik. Kebutuhan energi yang baik. Oke, lanjut. Kelompok 2 lagi nih. Yuk.
Yang nomor 4 apa nih? Nomor 1 tadi mengapa Tony sakit perut saat pembelajaran dimulai. Kemudian mengapa sarapan itu penting. Kemudian makanan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan energi yang baik. Nah sekarang dari kelompok 2 lagi. Ayo apalagi nih rumusan masalah yang dapat kalian cari lagi dari narasi tadi. Kelompok 2. Ya, Bu. Ya, ayo. Apa nih? Ini mengapa Tony merasa mual ya, Bu? Mengapa merasa mual? Oke. Dan yang terakhir nomor 5, siapa nih? Yuk, siapa nih? Dapat hadiah nih kalau yang bisa nih. Yuk. Ayo dong. Apa yang terjadi saat Tony dalam kelas? Eka ya, oke. Apa yang terjadi saat Tony di dalam kelas, Bu? Apa yang terjadi saat Tony di dalam kelas? Oke, dapat hadiah nih ya, Eka ya. Nanti ambil hadiahnya di rumah sendiri ya. Oke. Nanti kita ketemu ya, Ibu akan kasih hadiah. Oke. Mungkin Ibu akan berikan urutan dulu ya. Untuk yang nomor 5 mungkin ini yang pertama kali ya. Apa yang terjadi pada saat Tony di dalam kelas? Jika peristiwanya apa nih? Kemudian yang kedua mungkin mengapa Tony nomor 1 ini harusnya nomor 2? Mengapa Tony sakit perut saat pembelajaran dimulai? Kemudian nomor 3 nih nomor 4 ya jadinya. Ya, Ibu tuliskan dulu urutannya ya, biar terurut. Oke, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3, nomor 4-nya mungkin ini dia, nomor 4, dan yang terakhir nomor 5-nya ini. Oke, Nana, ini adalah rumusan masalah yang sudah kalian temukan dari narasi yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi. Nah, sekarang Ibu minta pada kalian untuk mencari jawaban sementara dari rumusan masalah yang sudah kalian temukan. Kira-kira apa sih jawaban sementaranya? Ibu tuliskan di sini dulu ya. Oke, jawaban sementara. Yang nomor 1 dulu. Ya, oke, kelompok 1. Jawaban sementaranya apa nih? Apa yang terjadi saat Tony di dalam kelas? Kelompok 1. Ya, Bu. Yuk. Apa yang terjadi saat Tony di dalam kelas? Tony terlihat pucat dan mual, Bu. Terlihat pucat. Oke, ini jawaban sementara nomor 1 ya. Bisa terlihat anak-anak? Tulisan Ibu? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu akan gedein lagi deh, biar kelihatan lebih kelihatan ya. Oke, nomor 1-nya mana? Oke. Nomor 2, jawaban nomor 2 dari pertanyaan yaitu mengapa Tony sakit perut saat pembelajaran dimulai? Yuk. Kelompok 2 mungkin yang bisa menjawab. Kelompok 2. Mengapa Tony sakit perut saat pembelajaran dimulai? Ayo kelompok 2, nggak dengerin nih sematan bacaan. Oh iya betul. Itu jawabannya, Tony belum sarapan. Oke, jawaban nomor 3. Mengapa Tony merasa mual? Yuk, kelompok 1. Saya Ibu, sama karena belum sarapan Bu.
Belum sarapan juga. Ya bisa saja ya. Karena belum sarapan, jadi jawabannya bisa saja sama. Tak masalah jawaban sementara. Oke, nomor 4. Pada pertanyaannya, mengapa sarapan itu penting? Biar ada energi, Bu. Biar ada energi. Oke. Agar ada energi. Ya. Nomor 5 terakhir. Pertanyaan nomor 5 adalah makanan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan energi yang baik. Yuk, sempurna, Bu. semuanya lalu. Semuanya pada ini ya. Pada kompak semuanya di 4 sehat, 5 sempurna. Oke, ini adalah jawaban dari kalian dari pertanyaan rumusan masalah. Nah, sekarang untuk menjawab ini semuanya, kita atau kalian akan mengerjakan sebuah LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang Ibu akan tayangkan sebentar lagi. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu bahwa pengerjaan dari LKPD ini di asinkronus, artinya tidak di tatap maya atau sikon seperti ini anak ya. Ibu akan berikan waktu sekitar 15 menit cukup ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Cukup, Bu. Bu. Nah, LKPD-nya seperti di ini anak-anak. Apakah bisa terlihat? Bisa, Bu. Bisa sedikit ya, bisa biar kelihatan lebih jelas. Ups. Oke. Jadi LKPD kita pada siang ini adalah tentang kebutuhan energi. Nah, di sini ada indikatornya menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari secara benar. Kemudian di sini ada tabel kebutuhan energi sehari-hari berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada juga kebutuhan berdasarkan aktivitas dari yang ringan, kemudian sedang dan berat, serta umurnya. Nah, kemudian kalau yang ringan itu seperti apa, yang sedang itu gimana sih aktivitasnya, siapa saja sih yang mengerjakan, dan yang berat itu seperti apa, ini sudah ada contoh-contohnya ya. Kemudian ada tabel daftar menu makanan dan juga perkiraan energinya, misalnya sayur. Kan, misalnya sup tomat nih, jumlah satu mangkuknya, jumlah energinya, perkiraannya 110 kilokalori seperti itu ya. Melalui pauknya juga, misalnya ayam goreng, ada satu potongnya 307 jumlah kalorinya. Kemudian ada buahnya, contohnya apel, satu buahnya 116 kilokalori. Kemudian nasi putih, satu mangkoknya 400, minumannya misalnya itu teh ya, 80 kilokalori, kemudian kuenya misalnya pisang goreng ya 170. Nah, ini bisa kalian sebagai literasi atau daftar sebagai untuk pengamatan kalian selanjutnya. Nah, ini adalah pertanyaan, diskusikanlah. Nah, berdasarkan tabel kebutuhan energi sehari-hari, tabel tingkat aktivitas, dan tabel daftar menu makanan dan perkiraan energi, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini ada 3 buah pertanyaan. Ibu akan bagi saja ya, karena waktunya cukup singkat yaitu 15 menit. Ibu akan bagi saja. Jadi pertanyaan yang nomor 1 Ibu akan berikan kepada kelompok 1 ya. Ya, tenang saja, tidak perlu kalian mencatat. Kalian sudah bisa melihat di Google Classroom, sudah Ibu bagikan tadi pagi juga, ya. Jadi di sini ada pertanyaan, Maisa adalah pelompat tinggi berusia 15 tahun. Suatu malam Dayu diundang, Maisa di sini ya. Maisa diundang oleh beberapa temannya untuk makan di warung ya. Warung tersebut menyediakan harga spesial. Maisa menyimpan catatan apa yang dia makan setiap hari karena dia ini atlet, oke. Kemudian setelah dihitung total asupan kalori dari sarapan pagi dan makan siang sebesar 1.700 kilokalori. Maisa tidak ingin total asupan energi dalam tubuhnya berkurang 500 kilokalori dari total kalori yang direkomendasikan, sehingga menyebabkan dia semakin kurus atau bertambah 500
kilokalori sehingga dia semakin gemuk. Nah, bantulah Maisa untuk mengambil keputusan menu makanan yang sebaiknya dia beli di warung tersebut. Ya, jadi kalian nanti perkirakan dulu ya jumlah kalorinya dia berapa. Kemudian nanti tolong kalian untuk kelompok 1 berikan dia kira-kira resep makanan ya. Makanannya apa saja untuk memenuhi kebutuhan dia sebagai atlet. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin tanyakan dulu? Kelompok 1? Tidak, Bu. Jelas ya. Baik, kalau kalian diam ini ibu jadi khawatir nih, ibu ngomong sendiri apa enggak gitu. Oke, untuk kelompok 1 sudah cukup jelas ya, silakan kalian dengan kelompoknya ya. Kemudian yang kelompok 2 nih, ibu bacakan. Bapak Budi seorang guru yang berusia 45 tahun. Nah, berikan saran pada Pak Budi, berapa sih jumlah asupan energi yang diperlukan sehari-hari dan menu yang sebaiknya ia konsumsi. Jadi ada seorang guru dan usianya 45 tahun. Juga sama seperti yang nomor 1 tadi, sama dengan kelompok 1 tadi, kalian diminta untuk memperkirakan kebutuhan energinya sehari-hari dan menu apa saja yang sebaiknya ia konsumsi. Bagaimana kelompok 2? Ada ingin tanyakan dulu sebelum kalian mengerjakan? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, terima kasih. Nah, oke. Bisa ya? Nah, sekarang yang nomor 3. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Nah, untuk soal nomor 3 ini dikerjakan baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Jadi masing-masing mendapat 2 pertanyaan ya. 1 pertanyaan yang sama yaitu nomor 3. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, silakan kalau begitu kalian berdiskusi dengan teman-temannya di Google Classroom. Ya, kalau misalnya kalian susah di Google Classroom, boleh deh melalui WhatsApp group juga nggak apa-apa. Atau video call mungkin boleh untuk memudahkan kalian berdiskusi. Baik, Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan mengerjakan. Baik, anak-anak, sudah selesai semuanya ya? Baik, kelompok 1. Baik. Nah, tapi kayaknya sudah mulai rada-rada kurang semangat ini kayaknya nih. Yuk kita, karena kita berdasarkan sistem pencernaan kita, materi kita hari ini adalah tentang sistem pencernaan manusia dan kita tentang jenis makanan kita sehari-hari. Kita coba dulu yuk tepuk hidup sehat. Bisa nggak? Coba, Bu. Coba Ibu berikan dulu ya. Oke, Contohkan, Bu. Oke, kita perhatikan dulu nanti kita coba sama-sama ya. Oke, coba dulu. 1, 2, 3. Saya sadar saya hidup sehat. Ya, saya sadar hidup sehat, hidup sehat. Ya, saya sadar saya hidup, saya sadar hidup sehat. Saya sadar hidup sehat, bersemangat. Yes. Bagaimana anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Ayo, kita coba sama-sama ya nak ya. Oke, 1, 2, 3, yuk. Saya hidup sehat. Sadar hidup sehat. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya kita akan presentasi dulu ya. Setelah itu presentasi dulu ya. Dari kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1. Baik, kelompok 1, siapa perwakilannya yang akan menjawab ini pertanyaan dari nomor 1 tadi? Kelompok 1. Ya, Bu. Ya, ayo, siapa nih? Fatma, Bu.
Fatma. Oke, Fatma, silakan. Ya, Jawab. dari kelompok 1 untuk jawaban pertanyaan nomor 1, kebutuhan energi setiap hari itu 2.400 kilokalori. Jadi kekurangan asupan energi pada hari itu adalah 2.400 kilokalori dikurang 1.700 kilokalori sama dengan 700 kilokalori. Karena Masya tidak ingin kurang 500 kilokalori atau lebih dari 500 kilokalori, maka rentang kalori yang dibutuhkannya adalah kalori minimal 700 kilokalori dikurang 500 kilokalori sama dengan 200 kilokalori. Nah, kalori maksimal 700 kilokalori ditambah 500 kilokalori sama dengan 1.200 kilokalori. Jadi Masya sebaiknya memilih makanan dengan kalori minimal 1.200 kilokalori dan kalori maksimal 1.200 kilokalori. Misalnya adalah sayur, untuk sayurnya adalah sup tomat 1 mangkok itu 110 kilokalori, ayam goreng 1 potong 307 kalori, apel 1 buah 116 kalori, nasi putih 1 mangkok 400 kilokalori, dan teh 1 gelas 80 kilokalori. Jadi totalnya adalah 1.183 kalori, Bu, menurut kelompok 1. Terima kasih Fatma sebagai perwakilan kelompok 1. Nah, mungkin kelompok 2 ingin menanggapi? Atau ingin ada yang tanyakan dulu dari kelompok 2? Tidak ada dari kelompok 2? Tidak ada, Ibu. Masih dapat. Oke, mungkin tadi Fatma membacakan ya, ada angka-angka di sana. Mungkin nanti Fatma bisa memberikan jawabannya ya secara jelas nanti ya, biar lebih jelas juga kita membacanya. Baik, kemudian nomor 2, presentasi dari kelompok 2 untuk soal nomor 2. Silakan kelompok 2. Ya, saya Ibu. Oke, silakan Ria. Untuk soal nomor 2 yang jumlah asupan energi Bapak Budi ya Ibu ya. Iya, betul. Betul. Jadi jumlah asupan energi Bapak Budi sebagai guru dengan usia 45 tahun itu adalah 2.400 sampai 2.600 kilokalori. Sehingga alternatif menu makan siangnya yaitu yang pertama sarapannya ada sayur, sup jamur semangkoknya 83 kilokalori, lauk pauk ikan tuna goreng sepotong 165 kilokalori, nasi putih 1 mangkok 400 kilokalori, kemudian tehnya ada minumannya teh 1 gelasnya 80 kilokalori, dan untuk camilannya pisang goreng itu 1 potongnya 170 kilokalori. Jadi sarapan Bapak Budi itu totalnya 898 kilokalori. Kemudian untuk makan siang Bapak Budi itu ada sayur bayam, telur goreng, jeruk, nasi putih, dan teh itu totalnya 744 kilokalori. Dan untuk makan malamnya sesuai dengan anjurannya itu ada apel, nasi goreng, dan susu dengan total energinya 896 kilokalori. Sehingga Bapak Budi dari total makanan pagi, siang, dan malam totalnya adalah 2.538 kilokalori. Seperti itu Ibu untuk jawaban nomor 2. Baik, terima kasih Ria sebagai perwakilan dari kelompok 2. Nah, berarti tadi sudah dijelaskan untuk nomor 1 ya, dari kelompok 1 bahwa Maisa ini adalah seorang jenis kelaminnya perempuan ya, jenis kelaminnya perempuan, kemudian ia sebagai apa tadi? Lompat ya. Kemudian berarti bagaimana tuh? Kalau misalkan dia atlet, berarti kira-kira dia ringan, sedang atau berat? Ayo, siapa yang berat? Ya, betul. Kalau berat kita lihat ini perempuan dia berat, kemudian umurnya berapa tadi? 15 tahun kan? Nah, berarti di sini dia nak ya. Siapa yang ada yang ditunjuk di sini?
Kelihatan tidak? Bisa Bu. Ya, nanti masukkan ya 2.400 ini adalah kebutuhan energinya dia sehari-hari ya. Kemudian untuk Bapak Budi tadi dia seorang laki-laki, umurnya berapa? 45 ya, berarti kisaran di sini 31 sampai 50. Kemudian dia seorang guru, berarti dia aktivitasnya bagaimana? Ringan, sedang atau berat? Sedang dia di sini ya 2.400 sampai 2.600 kilokalori. Jadi kita harus membuatkan menu makanan yang kisarannya adalah sekitar dari 2.400 sampai 2.600 kilokalori. Baik, bagus sekali kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya adalah pertanyaan yang nomor 3 terakhir. Coba siapa nih perwakilan dari kelompok 1 selain Fatma, siapa? Saya. Yuk. Apa sih faktor? Sebutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi yaitu usia, jenis kelamin, dan aktivitas Ibu. Iya. Bagaimana kelompok 2? Apakah berbeda jawabannya dengan kelompok pertama? Sama Bu. Sama ya? Oke, berarti coba dibacakan kembali jawabannya. Jadi 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi itu adalah usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Betul sekali anak-anak ya. Jadi semuanya sudah paham dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Bagaimana kalian menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi, kemudian berapakah kebutuhan energi yang kalian cukupkan untuk sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dulu. Nah, yang pertama, apa nih kesimpulannya dari kegiatan kita siang hari ini? Coba, siapa tadi yang belum Ibu dengar suaranya ini ya? Siapa nih? Siapa yang belum Ibu dengar suaranya ini? Ada nggak? Betty sudah, Ria sudah, Eka sudah. Nah, coba diulang lagi deh. Gede, coba Gede. Coba berikan kesimpulan Gede terhadap apa yang sudah dilakukan pada kegiatan LKPD kita siang hari ini. Gede? Halo? Gede? Sumatana mungkin? Ya Ibu, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi setiap seseorang itu berbeda-beda tergantung pada aktivitas, jenis kelamin, dan profesinya. Berbeda-beda ya, tergantung dari aktivitas yang dilakukannya. Betul begitu? Ya, aktivitas, profesi, kemudian jenis kelamin dan usia. Oke, jenis kelamin dan usia. Oh ini, sini dia ya. Baik, itu kesimpulan yang pertama dari Sumartane, yaitu kebutuhan energi orang berbeda-beda tergantung dari aktivitas, jenis kelamin, dan juga usianya. Oke, selanjutnya yang nomor 2, apa kesimpulannya? Mungkin dari jenis makanannya mungkin, coba. Ya Bu. Yuk. Apa kesimpulannya? Jenis makanan yang harus kita makan itu adalah 4 sehat, 5 sempurna Ibu. Oke, yang harus dikonsumsi ya. Ibu akan dulu bahasanya. Dikonsumsi adalah 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Bagus sekali dengan sih. Oke, yang ketiga nih, baru 2. Yuk, yang ketiga dong apa?
Yang pertama sudah kebutuhan energi orang berbeda-beda tergantung dari aktivitas, jenis kelamin dan juga usianya. Yang kedua jenis makanan yang dikonsumsi adalah 4 sehat 5 sempurna. Yang terakhir deh, nggak apa-apa. Ayo kesimpulan yang terakhir apa nih? Keseluruhan kegiatannya. Jenis makanan sudah, kebutuhan energi sudah. Ayo lagi satu apa yuk? Siapa yang bisa? Mungkin ada kaitannya nih antara jenis makanan dan kebutuhan energi nih. Ayo. Nggak ada nih? Oke. Kalau kita kaitkan dari kebutuhan energi orang berbeda-beda dengan jenis makanannya, jadi apa yang kita simpulkan? Bahwa kebutuhan energi orang seharusnya, ayo apa ya, Ibu berikan ini nih, berikan acuan dulu nih. Ya, kebutuhan energi orang berbeda-beda, seharusnya jenis makanannya juga disesuaikan dengan aktivitasnya, jenis kelamin dan juga usianya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya sudah melakukan LKPD ini dengan baik dan benar. Ya, tadi sudah presentasi. Baik, sekarang karena sudah kalian melakukan presentasi tadi baik kelompok 1 maupun kelompok 2 dan juga kita sudah bersama-sama memberikan kesimpulan dari kegiatan kita pada siang hari ini, maka coba kalian refleksi apa yang kalian sudah lakukan pada siang hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Coba Betty, apa yang sudah kamu pelajari dari kegiatan kita hari ini, Betty? Berbagai makanan dengan kilokalorinya, Ibu. Iya, betul sekali ya. Berbagai makanan ya, berbagai varian. Mungkin ada yang lain menambahkan, ada nggak nih? Saya Ibu. Iya, Sumartana. Jadi kebutuhan energi atau sumber makanan seseorang itu tergantung pada berbeda-beda tergantung pada aktivitasnya atau profesi, umur dan jenis kelamin. Iya, betul ya. Itu dia. Kemudian cukup dua dulu. Nah sekarang ada nggak sih pelajaran yang belum dipahami dari pelajaran kita hari ini? Sudah Ada Bu. nggak? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah paham dan mengerti ya? Iya Bu. Iya, boleh. Oke, berarti kalian sudah paham. Apakah kalian sudah bisa memahami dari pembelajaran kita hari ini tentang jenis makanan dan juga fungsinya? Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Baik, kesimpulan dari seluruh kegiatan kita sehari-hari ini. Kalau Ibu akan berikan dulu tujuan kita tadi adalah tentang melalui pengamatan gambar dan kajian pustaka, peserta didik dapat mengkaitkan zat makanan dengan fungsi zat makanan dengan tepat. Nah, coba kalian simpulkan dulu. Apa sih kesimpulan kita dari kegiatan pembelajaran kita siang hari ini? Jadi sudah mungkin ya oleh Sumartana tadi ya, dengan refleksi tadi, berarti kita sudah bisa, apa nak? Coba mungkin nanti jawaban dari Sumartana bisa dibacakan kembali. Siapa yang bisa? Yuk, siapa yang bisa? Fatma mungkin? Apa kesimpulan pembelajaran kita dari siang hari ini? Kesimpulannya Bu, dari masing-masing zat makanan itu setiap orang memerlukan zat makanan yang sesuai dengan umur, jenis pekerjaan dan jenis kelaminnya. Agar kebutuhan energinya terpenuhi, maka kita harus memilih menu yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Itu Bu.
Iya, betul sekali. Terima kasih Fatma sudah memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Jadi betul anak-anak ya, dengan adanya jenis makanan ya, kita juga juga kita harus memperhatikan juga jenis kelamin kita, kemudian usia dan juga jenis aktivitas yang kita lakukan sehari-hari sehingga kita bisa memilih menu yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kalian juga bisa loh memperhatikan dan juga bisa menghitung kebutuhan energi kalian sehari-hari ya. Caranya sudah Ibu berikan juga di Google Classroom melalui LKTB tadi. Selanjutnya untuk materi kita selanjutnya adalah tentang organ pencernaan anak-anak ya. Jadi nanti silakan kalian lihat kembali materi organ-organ pencernaan yang sudah Ibu bagikan juga di Google Classroom sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah siap untuk memulai pelajaran. Bagaimana anak-anak? Paham sampai sini? Paham Ibu. Oke, terima kasih. Nah, untuk tadi Ibu berikan 3 aspek penilaian ya Nak ya. Untuk penilaian pengetahuan kalian, ini ada link di sini. Ibu juga sudah bagikan di Google Classroom kalian. Kalian tinggal klik aja di tugas ya, tugas kelas kalian. Kemudian ada tugas kuis di sana. Kalian cukup klik linknya. Nah, di sini Ibu berikan sebuah game. Nah, game edukasi nih. Jadi kalian sambil bermain sambil belajar tentang pelajaran kita hari ini, ya. Nanti kalian cukup tuliskan nama, klik dulu linknya, kemudian tuliskan nama kalian secara lengkap, juga kelasnya dan nomor absennya. Kemudian kalian mulailah start game seperti itu ya. Start game, start game. Kemudian kalian bisa jawab di sana nanti. Kemudian kalian bisa langsung kelihatan nilainya. Silakan kalian nanti screenshot nilai kalian melalui WhatsApp pribadi Ibu. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa Bu. Baiklah anak-anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Ibu tidak akan kembali agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa, jangan di tengah kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan dengan benar. Baiklah anak-anak, karena tadi kita memulai dengan berdoa, maka kita tutup juga pelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Silakan Ria untuk kembali memimpin berdoa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan kita masing-masing untuk menyampaikan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ria. Baik anak-anak, selamat siang semuanya. Silakan. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu.